Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Majlis Ramadan yang kelima, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa taala menyebutkan tentang fadilah dan keutamaan tilawatul Quran. Bulan Ramadan dikenal sebagai Syahrul Quran. Maka betapa untungnya mereka yang senantiasa bertilawah, apalagi mempelajari Al-Quran, karena sesungguhnya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di bulan Ramadan, Rasulullah SAW punya waktu khusus bermudarosah. Dengan siapa beliau? Saling belajar, saling sharing Al-Quran. Bukan dengan manusia, tetapi malaikat Jibril. Itulah kenapa Al-Quran adalah asyraful kutub, paling mulia kitab. Ala asrafil malak, yang membawa paling mulia. Wala asrafil rasul, dan diturunkan kepada Rasul paling mulia. Bi asrafil ardi, di tanah itu Mekah. Wa fi asrafil zaman, dan di waktu yang paling Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Nah, ketika banyak sekali dalil terkait dengan Al-Quran, innahu syafi', sesungguhnya akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Tetapi masalahnya ialah bicara Al-Quran dan juga tilawahnya, dibalik dari keutamaannya bukan alif lam mim itu 1 ataupun 10 kebaikan, tidak. Tetapi alif terhitung 1 sampai 10, lam 1 sampai 10 sampai 10. Nah, begitu juga yang belum lancar. Ya, belum lancar membaca Al-Quran, silahkan. Mau belajar pakai Iqra, mau pakai ilmu apapun itu, lebih khususnya di bulan Ramadan, maka saran kami hilangkan rasa malu. Kalau memang belum mampu mendatangkan guru, setidaknya saudara-saudara yang lebih fasih, lebih mampu untuk mengajarkan, ya, didatangkan. Nah, tetapi di luar itu Rasulullah SAW juga bersabda, akhafu ma akhafu alaikum sittan. Di antara yang aku takut, ya, yang belum di saat itu ada 6, dan di antaranya adalah naswan, kalangan pemuda, bukan kalangan yang tua, ya, kalangan pemuda yang mereka membawa Al-Quran bil mazamir, yaitu Al-Quran dibawa ibarat seruling. Artinya apa? Yughanni, yuqaddam wa yughanni. Orang-orang pada mengangkatnya untuk menjadi imam, tapi kemudian ternyata mereka bernyanyi. Ini bukan ucapan Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada di Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini bukan memberikan downs ataupun merendahkan para pemuda yang belajar Al-Quran dan menghafalkannya, tidak. Tetapi kita harus introspeksi bahwa semakin banyaknya fitnah akhir zaman, Al-Quran dicari cuma merdunya tanpa syahdunya. Dicari hanya suara bagus-bagusannya tok. Tapi adab di dalam membacanya, adab di dalam ngimami, kemudian ya intinya suara merdu, kandungannya nggak tahu. Sehingga cari imam, yang penting suaranya, yang penting suaranya, yang penting suaranya. Nggak seperti itu. Zaman salafus soleh, kunna nu'allamul iman qoblal Qur'an. Kami dulu diajarkan iman, baru kemudian Al-Quran. Ya. Sekelas Khalid bin Walid, mungkin di antara kita hafalannya lebih banyak daripada Khalid bin Walid. Tapi karena dengan sedikitnya hafalan Qur'annya Khalid, tetapi sangat faham. Berbeda dengan Abdullah ibnu Abbas, beliau hafidhul Qur'an dan juga pengajar Al-Qur'an. Jadi semuanya ada kemuliaannya, sama-sama memahami. Jadi tolong, dengan viralnya mungkin berbagai macam tahsin, kemudian hifdzul Qur'an, tolong juga semarakkan mempelajari kandungannya.
Syukur-syukur kalau dalam Ramadan ini sudah khatam sekali atau 2 kali, kembali lagi bermudarosah. Maksudnya apa? Mempelajari kandungannya. Kalau memang di tempatnya ada masjid-masjid yang membuka kajian-kajian Al-Quran dengan pemahaman salafus soleh, itu yang terbaik. Kalaupun tidak, maka gunakan HP sebagai perantara kebaikan. Di sana banyak sekali para asatidzah yang kita kenal akidahnya bagus, kemudian pemahaman sesuai dengan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga bagus. Maka gunakan, lihat, streaming, dan lain seterusnya. Ingat, Al-Quran bisa jadi hujjatun lak wa hujjatun alaik. Al-Quran bisa menjadi penolong kita, tapi juga bisa menjadi bumerang. Kapan? Ketika kita sudah tahu bahwa Al-Quran bertilawahnya itu merupakan ibadah, tapi menjadi mahjur, kita hajar. Sehingga sampai ada anekdot Al-Quran di Indonesia itu fungsinya kurang lebih 5. Yang pertama untuk mahar mas kawin. Yang kedua juga untuk sumpah jabatan. Biasanya disumpah. Kemudian yang ketiga buat hajatan. Biasanya hajatan ada kotak sumbangan itu, di bawahnya ada lilin sama Quran. Ya. Kemudian yang keempat itu Quran juga bisa buat jimat. Ya, sehingga ada anekdot kalau mau nyimpen duit, ya simpenlah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena orang udah jarang membukanya. Nah ini, dan yang terakhir yang kelima, Quran hanya dibikin kaligrafi. Maka tentunya sudut pandang dari keagungan Al-Quran dan kemuliaannya semakin hilang. I'jaz, Al-Quran adalah mukjizat. Dengan berbagai macam mukjizat secara lafadznya, mukjizat secara katanya, mukjizat secara surat per surat, ayat per ayat, bahkan 30 juz itu semuanya adalah mukjizat karena itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan di salah satu riwayat disebutkan Allah turunkan Taurat di awal Ramadan. Allah turunkan Suhuf Ibrahim juga di awal sampai 6 Ramadan. Injil di belasan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan di akhir Ramadan, tepatnya pada Lailatul Qadar. Demikian, semoga menjadi motivasi dan menambah semangat kita supaya menjadikan Ramadan ini Ramadan bulan tilawah dan juga bulan mempelajari Al-Quran itu sendiri. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.